Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss Kiki harap selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Don't forget to subscribe Kiki Kartika Saris channel. Happy watching and keep learning because knowledge is the key to power. Let's start to learn together. Pembelajaran 5. Ayo mengamati. Tampak pada gambar, Benny dan teman-teman sedang bermain bola estafet di air. Selanjutnya, tampak pada gambar, kalian bisa lihat ada Siti dan Dayu sedang melakukan gerakan melempar dan menangkap bola di air. Dan perlu diingat anak-anak, saat kalian bermain bola di air, tentu saja kalian harus memilih kolam yang dangkal. Dan jangan lupa diawasi oleh orang dewasa seperti orang tua atau bapak ibu guru. Teknik melempar bola dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, lemparan melambung, yaitu lemparan yang dimulai dari ayunan belakang atas kepala dengan arah bola jauh ke atas. Lemparan melambung digunakan untuk melakukan operan yang jaraknya jauh. Cara melakukannya dengan salah satu kaki di depan, biasanya kaki kiri, tangan kanan memegang bola ditarik ke belakang atas kepala, tangan kiri rileks berada di depan dada. Posisi badan agak condong ke belakang. Selanjutnya, bola dilempar dengan kuat ke arah atas depan sehingga laju bola membentuk parabola. Kedua, lemparan bola mendatar, yaitu lemparan bola yang arahnya horizontal atau mendatar setinggi dada. Cara melakukan lemparan mendatar dimulai dengan satu kaki ke depan. Tangan kanan memegang bola setinggi dada, kemudian tarik ke samping badan. Sedangkan tangan kiri rileks di depan dada. Lemparkan bola dengan cara melakukan ayunan lurus ke depan, sikap akhir kaki belakang maju selangkah ke depan. Yang ketiga, lemparan menyusur tanah, yaitu lemparan bola yang arah bolanya menggelinding atau menyusur di tanah. Cara melakukannya, posisi awal sama seperti akan melakukan lemparan mendatar. Tetapi, ayunan bukan mendatar, melainkan ke arah bawah. Hal ini akan menjadikan bola menyusur di lantai. Sekarang adalah teknik menangkap bola. Juga dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, teknik menangkap bola melambung, yaitu jika arah bola yang datang arahnya dari atas. Untuk menangkap bola seperti ini, posisi kaki depan belakang, pandangan ke arah datangnya bola, kedua tangan membentuk seperti corong. Selanjutnya bergerak ke arah datangnya bola. Bola ditangkap menggunakan kedua tangan yang membentuk corong. Pada saat bola sampai di tangan, segera menutup kedua tangan dan melakukan gerakan lanjutan menarik tangan sedikit ke arah dada, agar tidak terjadi benturan yang keras antara bola dengan tangan. Kedua, teknik menangkap bola mendatar. Prinsipnya hampir sama dengan menangkap bola melambung. Perbedaannya, posisi telapak tangan menghadap ke depan. Pada saat perkenaan bola, langsung menutup telapak tangan dan menarik sedikit ke arah dada agar benturan dengan bola dapat dikurangi.
Yang ketiga, teknik menangkap bola menyusur di lantai, yaitu dengan cara jongkok satu kaki di depan, arah pandangan mata ke arah datangnya bola, kedua telapak tangan membuka dengan posisi di atas tanah. Jika bola sampai di telapak tangan, segera menutupnya dan siap untuk melakukan gerakan berikutnya. Siti bermain dengan senang gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh. Kaki kirinya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi saling membantu. Ayo berdiskusi. Berilah contoh sikap kepada teman yang jatuh sementara teman tersebut berbeda agama. Ya, di sini ada kolom sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Jadi, jika ada teman yang terjatuh, meskipun berbeda agama, sikap yang baik kita harus segera menolong teman yang jatuh tanpa membedakan agama yang dianut oleh teman. Lalu membawa teman ke UKS agar segera mendapat perawatan tanpa membedakan agama teman. Nah, di kolom yang kedua sikap yang tidak baik. Ini tidak boleh diikuti. Tidak mau menolong dan mengejek teman yang jatuh karena merasa berbeda agama. Lalu berpura-pura tidak tahu ada teman yang jatuh karena merasa berbeda agama. Ini tidak perlu dicontoh ya. Kalian cukup tahu saja. Yang perlu dicontoh adalah sikap yang baiknya saja. Oke? Siti bersama teman-temannya membawa Dayu ke ruang unit kesehatan sekolah, atau bisa kita singkat dengan UKS. Siti disambut petugas dari dokter kecil dan didampingi ibu guru. Dayu segera diobati. Kemudian, siswa sebagai dokter kecil berbincang dengan Siti. Contoh percakapan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Siti. Ada yang bisa saya bantu? Dayu baru saja jatuh di kolam, kakinya berdarah. Tolong dibantu dia, dokter. Baiklah, Siti. Saya akan periksa dulu. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Siti. Ya, kata sapaan yang digunakan adalah dokter dan Siti. Kata sapaan tersebut digunakan untuk menunjukkan sikap saling menghormati antara Siti dan dokter kecil. Pembelajaran 6. Ayo mengamati. Bermain di halaman rumah. Seusai sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Rumah teman-teman Siti saling berdekatan. Mereka bermain di halaman. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Permainan tradisional berburu hewan. Satu latar belakang. Permainan ini dibuat untuk mengisi waktu luang pada sore hari, yaitu dengan cara menirukan orang yang sedang berburu binatang dengan cara melempar benda untuk menangkap binatang. 2. Pemain. Pesertanya adalah semua umur, baik anak-anak maupun yang sudah dewasa dapat melakukan permainan ini. Peserta 5-10 orang atau sesuai banyaknya peserta yang akan memainkannya. 3. Jalannya permainan. Pertama, diawali dengan cara diundi atau hom pimpa, seperti hom pimpa alaihum gambreng, po ipa pakai baju rombeng. Seperti itu. Untuk mencari 2 orang untuk menjadi pemburu dan yang lainnya menjadi binatang sebagai sasarannya. Anak yang terkena lemparan bola dari pemburu, maka dia harus keluar dari arena permainan. Keempat, penentuan pemenang. Dalam permainan ini, yang menang adalah peserta yang paling terakhir berada di lapangan permainan.
Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Coba dibuka buku paketnya halaman 156. Mari kita berlatih bersama. Nomor 1. Bagaimana cara bermain berburu hewan? Cara bermain berburu hewan yaitu dengan cara melempar bola. Pemain yang terkena lemparan bola pemburu harus keluar dari arena permainan. Pemain yang berada di arena permainan paling akhir adalah pemenangnya. 2. Sebutkan tempat bermainmu yang sering kamu lakukan bersama temanmu. Tempat bermain yang sering saya lakukan bersama temanku adalah di halaman rumahku. 3. Sebutkan contoh sikap baik terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Ya, saling menghargai dan tetap menjaga kerukunan. 4. Sebutkan contoh sikap jelek terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Ya, mengejek permainan kesukaan teman dan mengganggu teman yang sedang bermain. 5. Sebutkan sikap yang diperbolehkan kepada semua teman. Saling menghargai dan menjaga kerukunan. 6. Sebutkan sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman. Saling mengejek dan memilih-milih teman dalam permainan. Itu tidak diperbolehkan ya. Setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri. Ada yang menyukai warna kuning, ada siswa yang menyukai biru. Sikap yang baik dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik. Perhatikan percakapan berikut. Selamat pagi, Dayu. Siti, selamat pagi juga. Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Baik, nanti saya ajak beberapa teman, pasti mereka suka. Ayo menulis. Buatlah kalimat yang menggunakan kata sapaan berikut ini. Kalian buka buku paketnya halaman 158. Di situ sudah terdapat kata sapaan Siti, Pak Guru, adik, kakak. Nah, sekarang di sini Miss Kiki contohkan untuk kata sapaan Siti, Pak Guru, dan adik. Contoh kata sapaan Siti. Kalimatnya adalah, terima kasih Siti sudah meminjami aku penggaris. Jangan lupa diberi tanda petik ya, di awal dan di akhir. Lalu kata Dayu, siapa yang menyapanya? Yang menyapanya kan Dayu. Untuk menyapa si Siti. Harus seperti ini bentuknya. Lalu, kata sapaan Pak Guru, kalian bisa menggunakan kalimat ini. Selamat siang, Pak Guru. Sapa Beni. Lanjut. Contoh kata sapaan adik. Adik, rapikan kembali mainannya setelah bermain. Kata Udin. Ya, paham ya? Kalian bisa membuat kalimat yang menggunakan kata sapaan pada halaman 159. Di situ ada kata sapaan kamu, kami, dan kita. Selamat mengerjakan. Ayo berlatih. Nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya. Contohnya nomor 1 pada halaman 160. Pak Tony menangkap seekor rusa. Maka kita lingkari satu ekor rusa nih ya. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1 ditangkap dari 3 ekor rusa. Maka pecahannya dapat kita sebut 1/3. Lalu contoh yang kedua, ada gambar kelinci. Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Oke, kita lingkari lagi. 1 ekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan
Ya, tadi yang ditangkap itu seekor kelinci ya. Dari 2 ekor, maka pecahannya dapat kita sebut dengan 1/2. Mudah ya? Kalian bisa lanjutkan untuk nomor 3, 4, dan 5. Membuat patung hewan. Proses pembuatan patung yang pertama, siapkan tanah liat atau plastisin, lalu siapkan alat bantu dan air, dan siapkan meja putar jika ada. Selanjutnya, tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja. Putar sedikit demi sedikit, pijat-pijat bahan sehingga mendekati bentuk yang diinginkan secara global. Jika bahan kurang bisa ditambah. Sebaliknya, bila berlebih bisa dikurangi. Terakhir, sempurnakan bentuk dengan alat bantu, lalu berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail patung dan dihaluskan. Demikian pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat media pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Goodbye.